untuk membelanjakan uang itu. Betul? Ingat Filipi 4 ayat 19. Bedakan antara keinginan dan keperluan. Yang Tuhan selesaikan, yang Tuhan sediakan, yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Itu bedanya. Seringkali kita kesulitan uang karena kita salah membelanjakan uang. Nah, kembali ke tadi Filipi 4:19 ya. Nah, sekarang kembali ke Yesaya 53:6. Jadi pokok masalah adalah ketika kita memilih jalan kita sendiri. Seperti domba sesat mengambil jalannya sendiri. Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, "Hai kamu kucing-kucingku"? Kenapa dia berkata, "Hai kamu domba-domba"? Apa bedanya kucing dengan domba? Iya, kucing itu binatang pinter, saudara. Masih ingat di Indonesia dulu? Siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga? Ya enggak. Terus karena enggak boleh dibunuh tau kucing itu, tapi jengkelin betul, dikarungin buang jauh-jauh. Balik dia. Nah, kucing itu pinter sekali. Kalau domba lain, binatang paling bodoh itu domba. Semut aja masih pinter. Kecil-kecil itu kok gigit kita, woi, luar biasa itu. Tapi domba itu paling bodoh. Lepaskan 10 meter aja dari kandangnya, sudah empek, tolak-tolak, nggak tahu mesti mau kemana. Lah itu empek, saudara. Maka itu Yesus berkata, "Kamu domba-dombaku." Dia nggak berkata, "Kamu kucing-kucingku." Karena kita ini bodoh. Nah, yang buat papa di surga seringkali jengkel dengan kita adalah sudah bodoh ngaku pinter, itu jengkelin betul. Bener nggak? Jadi kita ini perlu seorang pemimpin dalam hidup, perlu gembala untuk nuntun kita ke arah yang mana. Maka itu masalah itu selalu terjadi ketika kita maunya sendiri. Catat itu baik-baik. Ketika kita maunya sendiri. Kalau kita tidak menurut apa yang Tuhan ajarkan, maka kita nggak akan mengerti rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Silakan yang lain membaca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Jelas sekali. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancangan-rancangan kita, ide-ide kita, planning-planning kita, itu bukan rencana Tuhan, bukan idenya Tuhan. Bedanya seperti langit ke bumi atau bumi ke langit, jauh sekali. Nggak pernah ketemu apa yang Papa rancangkan dan yang kita rancangkan, nggak pernah ketemu, selalu beda. Seringkali kita mikir yang baik-baik, ternyata belum tentu baik. Betul? Seringkali kita merencana, aku begini. Ya, tiba-tiba berantakan rencana itu. Karena memang beda cara papa kita berpikir dan cara kita berpikir. Saudara, itu sebabnya belajar untuk kita bisa menyerah dan berani berkata kepada apa yang dia setujui, kita harus ikuti. Bahayanya kita adalah seringkali kita merasa sok pintar, sok hebat, sok mengerti. Padahal kita itu nggak ngerti apa-apa. Kita sangat perlu Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Sangat perlu Tuhan untuk apa saja. Dalam mengambil keputusan apa saja, kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Supaya kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Karena kalau tidak, kita akan salah dalam mengambil keputusan. Kemarin malam di villa ada satu ibu beri kesaksian. Dia sudah cukup tua. Nah, dia sudah punya kerjaan yang baik di villa, dapat apartemen yang baik juga, bukan cuma murah tapi gratis. Tiba-tiba dari Virginia ada telepon. Ada satu ibu yang sudah 84 tahun umurnya, perlu yang jaga. Dan ini orang kaya. Tawarannya nggak main-main, 1 minggu $500.
Hanya cuma tunggu aja. All in sudah, dia tinggal di situ, makan di situ semuanya. Nah, secara logika, wah ini tawaran yang luar biasa ini. Seminggu $500 cuma nungguin orang tua saja. Tapi hebat. Dia berdoa dulu. Terus yang nawari itu marah. Dia bilang sombong sekali gitu sebagai doa segala. Loh betul nggak? Secara logika kan ini sok bener. Nggak kerja berat cuma nunggu orang sakit. Nah, apa yang Roh Kudus jawab atas dia waktu doa? Sederhana sekali. Kamu nggak tahu tinggal berapa lama umur orang itu. Nah, di situ dia mulai sadar betul. Nah, kalau dia lepasan di villa, pindah ke sana, nggak sampai 2 bulan mati. Ayo, terus dia balik, terus gimana nanti itu? Ketika dia dapat jawaban itu bilang, Papa terima kasih, saya tuh nggak mikir. Dia bilang begitu. Akhirnya dia tolak. Wah, lebih marah lagi ngasih kerjaan itu. Ini dia bilang ya siapa tahu umur orang. Nah itu contohnya. Belajar mengandalkan Tuhan dalam hal apa saja. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan. Nah saya tahu ada beberapa saudara muslim di sini, kita bersyukur. Kita ini saudara. Amin. Kita secara Tuhan pun kita saudara. Karena kita semua berasal dari Tuhan itu. Nah dengarkan semua kita ini. Supaya kita mengerti betul hidup ini. Hubungan kita manusia dengan pencipta alam semesta. Itu hubungan papa dengan anak. Katakan amin. Kalau kita menempatkan diri sebagai anak dan pencipta alam semesta sebagai papa, sebagai ayah buat kehidupan kita, maka untuk apa saja hidup itu indah kalau kita mau nurut. Nah, ada satu kebenaran yang saya kagum. Kalau kita melihat kisah-kisah di kitab suci, nggak sedikit loh orang-orang yang Tuhan panggil jadi anak-anaknya buat salah. Betul tidak? Daud, salahnya luar biasa. Salomo lebih gila lagi tuh. Istrinya 300, gundiknya 700. Bayangkan, nggak ada orang sehebat dia. Itu raja satu ini hebat bener. Abraham pernah salah, Musa pernah berbuat salah. Nah dengarkan begini. Ketika papa melihat, lagi sekali hubungan kita dengan dia sebagai ayah dengan anak. Ketika pencipta alam semesta melihat kita sebagai anak itu keras kepala, maunya sendiri, susah diatur. Saudara, yang namanya anak tetap anak atau tidak? Walaupun senakal-nakalnya anak itu. Tetap anak. Nah, seperti itu papa kita di surga. Nah, waktu kita memutuskan sesuatu itu salah dan kita tidak tahu kalau itu salah. Dengarkan ini ya. Waktu kita memutuskan sesuatu, ya seperti domba tadi lah, goblok sok pinter gitu, diatur nggak mau. Oke? Ketika dia tahu kita putuskan itu salah, tapi juga dia tahu bahwa kita nggak tahu kalau itu salah. Begitu kita ambil, baru sadar, aduh ini salah. Percayalah, pertobatan kita di hadapan dia sebagai ayah yang baik itu, dia akan tuntun kita balik pelan-pelan ke jalan yang benar lagi. Katakan amin. Nah, yang dia jengkel itu begini. Kalau dia tahu kita ini pura-pura nggak tahu, nah itu yang kurang ajar. Ngerti maksudnya? Kita tahu kalau itu salah, tapi kita pura-pura nggak tahu. Nah itu yang kurang ajar. Tapi sama, begitu kita bertobat, Tuhan akan belokkan lagi jalan itu. Kuncinya semua pada pertobatan. Saya beri contoh. Menurut saudara, dosanya Yudas dan dosanya Petrus, dosa mana lebih besar? Petrus itu nyangkal, mengaku Yesus bukan, dia nggak kenal. Ayo, dosanya Yudas atau Petrus yang lebih besar? Ayo cepat-cepat, gak usah ragu-ragu. Dosanya siapa ayo? Dosanya Petrus pasti. Karena apa? Dosanya Yudas masih bisa ditoleransi. Karena kalau nggak begitu saya menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi lihat, siapa yang balik dan diampuni? Petrus. Lebih besar dosanya. Kuncinya di mana?